Cewek ini mau ke rumah kakek neneknya, tapi di jalan dia ngerasain hal yang aneh. Awalnya nggak ada apa-apa, tapi pas dia balik badan lagi, ada sosok misterius. Pas disamperin, ternyata itu Hachisaku Sama, hantu legenda Jepang yang sosoknya wanita tinggi. Cewek ini langsung ketakutan, dia ceritain pengalaman tadi ke kakek nenek dan sepupunya. Si kakek langsung panik manggilin pengusir hantu, dan cewek ini udah disiapin ruangan khusus penuh mantra. Dia harus diam di situ sendirian, semalaman gak boleh keluar. Kalau enggak, dia bakal kena kutukan, diculik hantu tadi. Di tengah malam, bener aja, dia mulai ngerasain hantu itu datang. Lilinnya mati, sajiannya ngilang. Cewek ini ketakutan, dan harusnya dia gak boleh keluar kan, tapi dia gak sanggup. Begitu sadar kalau cucunya gagal dan bakal tetap diincar hantu, si kakek langsung ngebawa cucunya pergi. Sialnya di jalan mobil mereka tetap diincar sama Hachisaku Sama. Bahkan gak cuma cewek ini, tapi satu keluarganya dibawa ke dunia lain. Cewek-cewek ini nemuin gumpalan rambut di danau dan ngeri banget sih. Jadi mereka lagi liburan ke sebuah desa kecil di Jepang. Tiba-tiba ada cewek baju pink nyamperin dan ramah banget mau nganterin keliling. Mereka dibawa ke restoran buat makan siang. Di situ si baju pink mau ditraktir makan gak mau. Ya udah mereka ngobrol aja kan nih. Setelahnya biasalah mereka bikin rekaman buat kenang-kenangan. Ada sosok misterius yang ngamatin mereka terus ngilang. Aneh banget. Si baju pink bilang cuekin aja dan malah nawarin buat mampir ke danau. Tapi mereka capek mau istirahat di penginapan dulu. Si baju pink langsung kelihatan kecewa. Nah ternyata mereka bosen bengong doang. Jadi kepikiran buat mampir ke danau yang diomongin tadi. Cewek ini ngisi botol kan buat cuci tangan. Malah nemuin rambut. Dan pas ngeliat hasil video, ternyata si baju pink gak kerekam. Jadi ya bukan manusia. Ternyata dia hantu air yang emang suka nyari korban buat diajak ke danau terus dibikin tenggelam. Untung pria ini muncul dan hantunya ngilang. Jadi tadi dia ngamatin kalau cewek-cewek ini kelihatan aneh. Ternyata mereka ngobrol sama hantu. Ibu ini masak daging dan kalian bisa tebak nggak ini daging apa? Ngeri banget. Jadi anak perempuannya baru pulang. Dia langsung nyuci tangan, udah nggak sabar mau makan daging. Biasanya mereka nunggu ayahnya pulang kerja dulu. Tapi akhir-akhir ini si ayah selalu pulang telat. Anaknya bercanda, jangan-jangan ayahnya selingkuh. Ibunya nggak jawab dan makin semangat nih ngaduk-ngaduk daging masakannya, penuh emosi. Si ibu juga bilang kalau ini dagingnya bener-bener fresh, baru dia potong sendiri. Anaknya jadi merinding kan, jangan-jangan nih ibunya masak daging ayahnya. Aman, si ayah pulang, emang telat kayak biasanya. Dan karena udah lapar, dia langsung makan duluan tuh daging yang udah disiapin istrinya. Katanya rasanya beda, kok lebih enak. Istrinya jawab, ya jelas, ini kan kesayangan suaminya. Si ayah nggak ngerti sampai dia nemuin ada anting di masakan itu. Anting punya selingkuhan kesayangannya yang udah dimasak jadi makan malamnya hari itu. Di Jepang ada legenda horor. Katanya kalau ada yang ngelambain tangan kebalik kayak gini, bukan kayak gini. Atau tepuk tangan kayak gini, bukan kayak gini. Itu hantu, bukan manusia. Nah ada pasangan mau liburan, tapi di mobil malah berantem. Si cewek minta turun dan cowoknya udah bilang ngeri loh sendirian di hutan. Ceweknya tetap maksa ngotot turun. Ya udah karena kesel cowok itu pergi aja. Nah setelah 1 jam cowok ini jadi khawatir juga kan. Malah pacarnya nggak ada kabar, nggak bisa dihubungin. Ya udah dia balik ke tempat tadi dan ceweknya masih di situ berdiri ngadep belakang kayak patung. Cewek itu diem aja tapi mau diajak balik masuk mobil. Gak jauh dari sana, di depan mereka ada sosok misterius yang ngelambain tangan kebalik kayak gini. Si cowok jadi inget kan sama cerita legenda, itu pasti bukan manusia. Ya udah dia ngebut tuh. Sampai pas udah keluar hutan, cewek ini baru ngeluarin suara. Kok cewek yang tadi gak dibolehin ikut? Si cowok jawab, itu sih bukan manusia. Dan cewek ini bilang kalau itu emang hantu, tapi tangannya sendiri juga kebalik guys. Jadi dia sendiri juga hantu. Yang tinggal sendirian, hati-hati guys. Jadi cewek ini mau pulang ke apartemennya. Tiba-tiba pas naik lift, ada pria yang ikutan. Pria itu gak mencet tombol, dia ikutan naik ke lantai 4, lantai apartemen cewek ini. Anehnya pria itu kayak gak keluar, tapi cewek ini gak curiga dan ya udah buru-buru masuk aja. Besoknya lagi-lagi pria kemarin muncul guys dan sama ngikut ke lantai 4. Ngerinya kali ini dia keluar dari lift dan ngamatin seolah pengen tahu apartemen cewek ini yang mana. Takut banget kan, cewek ini langsung buru-buru masuk dan ngunci apartemennya. Ngeri banget nih ya, besoknya pria itu lagi-lagi muncul mau naik lift barengan. Pas nyampe lantai 4, kali ini pria itu langsung buru-buru keluar duluan. Dia lari. Terus pas kedengeran kalau pria itu udah masuk ke salah satu apartemen, cewek ini berusaha tenang. Mungkin itu emang tetangganya kali ya. Dia jalan perlahan, kayaknya aman lah. Pas masuk apartemennya, ngeri banget guys. Entah gimana caranya, pria itu udah di dalam. Si cewek cuma bisa teriak, tapi yang gak ada yang nolongin. Kalau kalian ngeliat ada yang dadah-dadah kayak gini, jangan didadahin balik guys, ngeri banget. Nah wanita ini malah balas ngelambain tangan kan.
Sosok misterius itu kayak senang makin heboh dadah-dadahnya. Udah gitu lari dong, wanita ini curiga, jangan-jangan dia disamperin. Panik kan, dia cek nih, dan pinternya dia buka pintu. Awalnya gak ada apa-apa, udah napas lega, muncul. Untung dia berhasil nutup pintunya lagi, langsung dikunci. Nah, dikiranya semua udah aman, tapi pas dia kerja lembur sendirian di kantor, ngeri banget dong, yang kemarin muncul lagi dadah-dadah, malah langsung lari ke pintu kantornya. Wanita ini nutup pintu terus kabur ke bawah meja. Dicari dong nih, terus pas dia kira sosok itu udah pergi, ya muncul guys. Wanita ini lari ke atas dan serem kan nih ditungguin di pintu, dia nggak bisa kemana-mana. Dia sampai kepikiran apa loncat aja ya. Si hantu narik bajunya dan minta maaf, jangan loncat. Hantu itu ngilang, wanita ini napas tenang. Ternyata di prank. Ya, hantunya muncul lagi di lift. Yang suka rekam video, hati-hati guys, cewek-cewek ini ngedance bertiga kan, tapi di hasil rekamannya ada sosok lain yang ngikut. Jadi tiap latihan mereka selalu bikin rekaman supaya bisa ngecek udah kompak apa belum. Nah, cewek baju biru ini ngeliat hasil rekamannya kan, tapi temennya kelihatan aneh, kayak sempet dia bengong gitu. Pas ditonton bertiga normal-normal aja guys, semuanya nari dengan kompak. Terus ya udah dua temennya pulang kan nih, tapi cewek ini masih mau nonton sampai habis. Ngeri banget dong, ada sosok misterius di video itu. Jadi temennya tadi tuh bukan bengong, tapi kesurupan. Udah gitu hantunya nengok dong dan jalan maju bahkan lari. Udah panik, untung hantunya gak keluar dari layar ya guys. Cuma pas ditutup ya begini nih, jantung kalian aman gak? Cewek itu sampai pingsan, untung ditemuin sama temennya. Dibawa keluar, ya walau hantu itu masih tetap ngikut. Aneh banget nih, wanita ini nemuin rambut panjang di rumahnya. Padahal rambutnya gak sepanjang itu, rambut siapa tuh? Dia selalu nemuin rambut panjang, sampai curiga, jangan-jangan suaminya selingkuh. Dan suatu hari dia nemuin lagi rambut panjang di kasur. Dia langsung yakin suaminya pasti selingkuh. Malah dia nemuin suaminya foto bareng cewek lain. Tapi aneh, rambut yang ditemuin di kasur tadi panjang banget guys. Dia ikutin terus nih, bener-bener panjang sampai ngarah ke pintu. Dan merinding banget, pintunya kebuka sendiri. Udah panik, ternyata itu sih suaminya yang baru pulang kerja. Si istri langsung nanya dong, foto siapa tuh? Dan suaminya bilang kalau itu sih foto mantannya, tapi udah meninggal. Wanita ini baru sadar kalau si mantan sulit melupakan guys. Udah jadi hantu tetap masih ngikutin suaminya. Cewek ini lagi sendirian di tempat cuci baju jam 11 malam. Dia ngedengar suara bocil ketawa. Panik kan, padahal kosong, gak ada siapa-siapa. Tapi di belakangnya tiba-tiba muncul anak perempuan. Pas balik badan, bocil itu udah ngilang, gak ada. Cewek ini ketakutan dong, jadi dia buru-buru aja mau masukin bajunya ke dalam mesin cuci. Dia ngedenger lagi suara bocil ketawa. Makin panik kan, buru-buru aja dia masukin semua bajunya sambil ngawasin sekitar. Takut tiba-tiba ada penampakan. Langsung cepet dia tutup dan mesin cuci itu dinyalain. Kok suara mesin cucinya aneh, kayak lebih keras dari biasanya. Terus cewek ini masih waspada kan. Tiba-tiba bocil tadi muncul manggil ayahnya. Bocil ini manusia guys, bukan hantu. Tapi si ayah panik langsung cepet buka mesin cucinya. Sayangnya telat, bocil ini baru bilang kalau tadi dia main petak umpet sama adeknya dan adeknya sembunyi di dalam mesin cuci. Karena sibuk ngawasin hantu, cewek ini malah nggak sadar kalau ada bocil yang sembunyi di situ. Dan ya udah guys, bocil itu nggak selamat setelah keputer-puter di mesin cuci. Aneh banget nih ya, pas wanita ini mau pulang ke apartemennya, dia nemuin sayur kol di lantai. Terus pas baru keluar dari lift ada wortel. Dan perhatiin nih ya, udah kegigit. Dia jalan lagi, ada timun, lagi-lagi udah kegigit. Wanita ini santuy aja sampai pas dia udah masuk apartemennya, udah di dalam, ada terong yang udah kegigit juga. Wanita ini panik, tapi bukannya kabur cari bantuan, dia malah penasaran meriksa ke dalam. Dan aneh banget, isi kulkasnya udah kesebar semua di lantai, bener-bener berantakan. Dia langsung panik kan, dikiranya ada maling, tapi dicek barangnya nggak ada yang hilang. Tiba-tiba dia ngedenger bunyi dari kulkasnya. Walau takut-takut dikit, dia tetap ngintip dan gak ada apa-apa. Baru juga mau tenang, pas balik badan kulkasnya kebuka perlahan. Dan pas wanita ini nengok, ternyata ada orang yang sembunyi guys di kulkasnya. Dia teriak tapi ya semua percuma.